Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat di channel Infinite Education. Nah, ini adalah video yang part yang ketiga ya. Part yang pertama dan kedua saya sudah membahasnya. Silahkan cek di link deskripsi di bawah ya. Kolom deskripsi di bawah bagi teman-teman semua yang belum melihat video part 1 dan part 2 tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke part yang ketiga. Nah, ini soal yang nomor 4 ya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jadi dia punya kecepatan awal 10 meter per sekon. Oke. Setelah bergerak selama 20 sekon, benda tersebut berhenti. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan VT-nya itu 0 meter per sekon. Nah, seperti itu ya. Waktunya 20 sekon. Oke, maka jarak yang ditempuh dari keadaan awal sampai berhenti. Jadi, kita mau mencari jaraknya dari pertama kali dia bergerak dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon sampai dia berhenti 0 meter per sekon. Jadi, misalkan si A ini bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Terus dia berhenti ya. Pada saat titik T dia berhenti ya, sehingga kecepatannya 0. Oke, maka kita mau menghitung jarak ini berapa. Oke. Jadi karena kita tidak punya variabel percepatan, maka kita mencari dulu percepatannya. Oke. Jadi untuk mencari percepatannya VT sama dengan V0 dikurang AT. Kak, kenapa dikurang? Kak, ingat dia kecepatannya menurun atau melambat ya. Jadi dia pakai minus. Oke, VT-nya itu 0. V0-nya itu 10 dikurang A-nya kita mencari waktunya 20 sekon. Nah, pindah ruas 20A sama dengan 10. A sama dengan 10 per 20. Jadi hasilnya 1/2 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi untuk A-nya kita sudah dapatkan. Sekarang kita cari saja jaraknya. Oke. Cari jaraknya ya. Maka R sama dengan kita ganti saja yang lebih terang. Oke, kita ganti saja warna ya. Jadi R sama dengan Jadi R sama dengan V0T ya. V0T dikurang 1/2 AT kuadrat. Oke, jadi V0-nya kan 10, waktunya itu 20 dikurang 1/2, A-nya juga 1/2. T kuadrat 20 kuadrat kan dia 400 ya. 20 kuadrat dia itu 400. Jadi ini hasilnya 10 kali 20 itu 200 dikurangi 1/4 kali 20 kuadrat itu 400. Oke. Jadi 200 dikurangi 100 kan? Oke. Jadi hasilnya 100 meter. Oke, jadi jawabannya itu yang A. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Dari keadaan diam hingga menempuh jarak 5 meter. Oke, kecepatan satu benda menjadi 10 meter per sekon. Maka besarnya percepatan tersebut adalah jadi dia keadaan diam ya. Berarti kita tahu dia V0-nya itu 0. Nah, saat menempuh jarak 5 meter, kecepatannya itu VT-nya itu 10 meter per sekon. Nah, besar percepatan benda tersebut adalah ini mudah sekali ya. Jadi kita kenal persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus AT. Kenapa plus? Karena dia kan dari 0. Dia bertambah ya kecepatannya, dia dari 0 ke 10. Oke, maka dia pakai plus. VT kuadrat kan 10 kuadrat sama dengan 0 ditambah A-nya 2 AR ini ya. Sorry ya. Ini harusnya dia 2 AR. Sorry. 2 AR. 2 A-nya yang kita mau cari, R-nya 5 ya. 10 kuadrat kan 100. 0. 10 ditambah 10 A. Jadi A-nya sama dengan 100. 100 dibagi dengan 10. Nah, hasilnya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi jawabannya itu yang B. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini soal grafis sekarang ya. Informasi dari gerak sebuah mobil dari bergerak sampai berhenti. Nah, ini dia bergerak dari 50 ini ya, terus dia berhenti pada detik ke 8. Oke.
jarak tempuh mobil dari T sama dengan 2 sekon hingga T sama dengan 5 sekon. Kita lihat T sama dengan 2 sekon di sini ya. Ini kan T sama dengan 2 sekon dari sini sampai sini, sampai 5 sekon. Oke. Nah, coba kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Di sini kan kita punya apa ya? Di sini kan kita bisa mencari ya dengan cara sebenarnya pakai rumus ya yang sering kita gunakan, atau bisa kita hitung luas grafiknya ini. Luas grafiknya ini. Oke. Nah, kita coba menyelesaikan dengan menghitung luas grafik. Oke, ini kan modelnya trapesium ya. Modelnya seperti trapesium. Maka kita mau mencari ya. Kita mau mencari luas trapesium dari 2 sampai 4 ya, 2 sampai 4, dan luas trapesium dari 4 ke 5, 4 sampai 5. Oke, jadi ada 2 trapesium di sini ya. Oke. Trapesium pertama, luas trapesium yang pertama 1/2 jumlah sisi sejajar dikali dengan tingginya. Oke. 1/2 jumlah sisi sejajar. Nah, kita lihat sisi sejajarnya kan ini dan ini ya. Oke, ini dan ini. Nah, sisi sejajar sini 30 ditambah yang ininya 50 kan. Oke, ini kan 30 tadi, ini 50. Oke. Jadi tingginya lagi. Tingginya bisa kita anggap ini. Nah, tingginya 2 ke 4 itu pasti 2 ya. Oke, tingginya 2 kan? 1 2. Oke. Jangan hitung ini ya, 4, karena ini, kalau kita hitung 4 berarti mulai dari sini. Karena kita mulai dari sini, dari 2 sampai sini kan dia selisihnya 2. Oke, seperti itu ya. Jadi sini hasilnya 80 meter. Nah, ini luas trapesium yang pertama. Luas trapesium yang kedua, nah yang ini dekat sini ya, dari 4 ke 5. Oke, jadi 1/2 jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke. Jumlah sisi sejajar kan dia 50 ditambah 30. 50 ditambah 30. Oke. Ya, 50 ini ya ditambah 30. Maksudnya 20 ya, ditambah 20. Kan dari sini dah. Oke. Dikali tingginya itu 1. 4 ke 5 kan 1. Nah, maka 70/2 hasilnya 35 meter. Jadi totalnya ya 80 ditambah 35 hasilnya 115 meter. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke. Teman-teman juga bisa menyelesaikannya dengan cara ya kita memakai persamaan yang sering kita gunakan. Oke, untuk mencari jaraknya, karena kita sini sudah punya variabel V0, VT, dan waktu. Jadi sangat mudah ya kita bisa mengerjakannya. Tapi untuk video kali ini saya menyelesaikan dengan cara menghitung luas grafik. Oke, kita pakai nomor selanjutnya. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap T. Nah, ini grafik kecepatan V terhadap T ya. Pada gambar di samping. Oke. Besar perpindahan benda untuk selang waktu T sama dengan 2. Oke, jadi kita mulai dari 2 sampai T sama dengan 9 sekon. Nah, kita mulai dari 9 sekon. Ingat ya. Karena kita mau cari besar perpindahannya ya. Besar perpindahannya artinya kalau ada grafik yang sampai di bawah sini, maka itu nanti dikurang. Oke. Kalau nanti kita disuruh cari besar jaraknya, walaupun ada grafik di sini, di bawah sini tetap ditambah. Oke, seperti itu ya. Saya ingatkan lagi, sekali lagi saya katakan, kalau kita mencari perpindahan, kalau grafiknya sampai di bawah sini, itu berarti nanti dikurang dengan yang di atas. Tapi kalau kita disuruh mencari jarak, ya, kita disuruh mencari jarak, maka nanti ditambah. Oke, seperti itu. Karena jarak itu total lintasan, sementara perpindahan itu hanya garis lurus saja, titik awal ke titik akhir. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mau mencari dulu luas grafik di sini. Luas grafik ini. Nah, berarti luas grafik yang pertama, kan ini model segitiga ya, 1/2 alas kali tinggi. Oke. 1/2 alasnya itu 4, tingginya itu 9. Oke. Jadi ini hasilnya 2 dikali 9, hasilnya 18 meter. Luas grafik yang kedua, 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alasnya itu 1 ya, karena 8 ke 9 itu 1 selisihnya, dan sementara tingginya itu ini 4. Oke. Jadi ini hasilnya 2 meter. Nah, karena tadi suruh cari perpindahan, maka nanti kita akan kurang. Jadi jarak totalnya
18 dikurangi 2 karena grafik yang ini yang kedua itu ke bawah. Jadi 18 kurang 2 itu hasilnya 16 meter. Oke. Jadi jawabannya yang D. Oke. Kak, bagaimana dengan yang ini, Kak? Dari 6 sampai 8. Lihat, 6 sampai 8 kan dia mendatar saja ya. Artinya tidak ada kecepatannya. Ya, tidak ada kecepatannya 0. Jadi istilahnya 6 ke 8 ini dia waktunya untuk beristirahat. Terserah dia minum kopi kah atau merokok kah, terserah. Oke. Seperti itu ya, adik-adik. Oke. Jadi, itu saja yang saya bisa bahas. Kita masuk ke video yang part keempat. Oke.